Teman-teman, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai sistematika pelaksanaan intervensi dasar pada kelompok dan komunitas. Selain itu, kita juga sudah mereview mengenai metode asesmen, baik itu observasi, wawancara, ataupun penggunaan tes-tes psikodiagnostika. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai hasil dari asesmen, lalu kemudian bagaimana menyusun dinamika psikologis, kemudian bagaimana kita melakukan penegakan diagnosa atau menyimpulkan dari hasil asesmen. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana merancang sebuah intervensi pada kelompok dan komunitas. Nah, kita langsung saja teman-teman. Setelah Anda melakukan asesmen, tahap selanjutnya yang Anda harus lakukan adalah melakukan penulisan hasil dari asesmen atau mendeskripsikan hasil asesmen yang sudah Anda lakukan. Beberapa hal yang perlu Anda pastikan adalah yang pertama, memastikan mengenai relevansi data. Untuk memastikan relevansi dengan data, maka Anda harus memastikan bahwa hasil dari penelitian atau asesmen yang Anda lakukan itu sudah sesuai dengan tujuan dari asesmen Anda. Tentu saja kalau Anda mencari atau mengasesmen data mengenai agresivitas, maka data-data yang Anda temukan atau yang Anda cari berkaitan dengan agresivitas. Hal yang kedua adalah ketercukupan data. Dalam hal ini, Anda harus memastikan bahwa data yang sudah Anda peroleh itu sudah cukup untuk dilakukan penegakan diagnosa atau analisis selanjutnya. Jangan sampai kemudian di tengah perjalanan Anda masih memiliki kekurangan data. Salah satu indikasi bahwa Anda memiliki data yang cukup adalah ketika data Anda sudah cukup jenuh. Jenuh artinya sudah tidak ada lagi hal yang dicari lagi. Atau misalnya ketika Anda bertanya, melakukan wawancara kepada subjek-subjek Anda, jawabannya selalu sama, maka data tersebut sudah cukup untuk dilakukan analisis atau kemudian dilakukan penegakan diagnosa pada tahap selanjutnya. Apabila menurut Anda data Anda sudah relevan dan cukup, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah data-data yang Anda peroleh itu sudah dapat digunakan untuk memahami kasus atau permasalahan yang sedang Anda kaji. Nah, tentu apabila belum, Anda perlu menggali ulang lagi sampai kemudian Anda menemukan titik jenuh pada datanya dan Anda sudah merasa bisa memahami kasus dan permasalahan tersebut. Nah, teman-teman, apakah langkah-langkah tersebut sudah cukup dan dianggap selesai? Betul, tentu belum teman-teman. Langkah selanjutnya adalah menyusun dinamika psikologis, yaitu mendeskripsikan mengenai permasalahan yang sedang terjadi. Aspek-aspek psikologi apa saja yang menjadi penyebab, faktor apa saja yang menjadi penyebab, dan bagaimana prosesnya hingga menciptakan sebuah permasalahan tersebut. Nah, yang pertama yang harus dilakukan di dalam menyusun dinamika psikologi adalah mencari yang melatar belakangi permasalahan tersebut. Anda harus ingat bahwa permasalahan yang disampaikan atau perilaku yang nampak itu belum tentu penyebab atau hal yang melatar belakangi permasalahan. Nah, dalam hal ini Anda perlu mencari faktor resikonya. Nah, faktor resiko yang dimiliki oleh kelompok dan komunitas tersebut biasanya menjadi penyebab permasalahan yang sedang terjadi. Nah, selain mencari faktor resikonya, Anda juga perlu mencari faktor protektifnya. Kekuatan apa saja yang dimiliki oleh komunitas tersebut. Nah, faktor protektif inilah yang nantinya akan kita olah selanjutnya sebagai bagian di dalam merancang intervensi apa yang harus dilakukan.
Untuk menjelaskan dinamika psikologis, Anda perlu mendasarkan deskripsi Anda itu dengan teori-teori yang relevan. Bagaimana sebab atau aspek yang menyebabkan sebuah perilaku itu bisa terjadi. Nah, untuk menjelaskan fenomena tersebut, Anda perlu menggunakan teori yang relevan dan update. Selain teori, Anda juga perlu mendasarkan referensi Anda dengan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang sudah membahas dan mengkaji fenomena yang sedang Anda kaji tersebut. Nah, teman-teman, setelah menyusun dinamika psikologis, tentu kita sudah bisa mengetahui sebenarnya akar permasalahannya seperti apa, lalu penyebabnya itu seperti apa, lalu kemudian faktor risiko dan faktor protektif yang dimiliki oleh kelompok dan komunitas tersebut. Tahap selanjutnya yakni melakukan penegakan diagnosa atau menyimpulkan permasalahan yang sedang kita kaji. Nah, berdasarkan hasil asesmen dan dinamika psikologi tentu akan mengkerucut menjadi sebuah kesimpulan yang berisi mengenai gejala-gejala permasalahan yang muncul, lalu kemudian penyebab permasalahan, dan yang penting adalah analisis peran dari masing-masing aktor yang terlibat di dalam sebuah permasalahan tersebut. Proses selanjutnya setelah menyimpulkan permasalahan atau menegakkan diagnosa adalah menyusun rancangan intervensi. Nah, dalam hal ini Anda perlu memahami beberapa hal. Yang pertama, apakah intervensi yang Anda lakukan itu berada pada ranah pencegahan atau prevensi? Kedua, apakah rencana intervensi Anda itu akan bergerak untuk menyelesaikan permasalahan atau pada ranah kuratif? Nah, tentu saja pilihan ini tergantung Anda setelah memperhatikan beberapa hal yang terkait dengan hasil asesmen, dinamika psikologi, lalu kemudian juga memahami faktor risiko serta faktor protektif yang dimiliki oleh komunitas tersebut. Nah, selanjutnya beberapa hal yang harus Anda masukkan di dalam Anda membuat rancangan intervensi. Yang pertama yaitu Anda menentukan target atau sasaran yang menjadi atau yang akan Anda intervensi. Apakah semua kelompok yang ada di sana atau hanya sebagian saja? Misalnya di dalam sebuah sekolah terdapat permasalahan mengenai agresivitas atau tawuran misalnya. Nah, siapa kelompok atau target sasaran Anda? Apakah guru-gurunya? Apakah orang tua wali? Ataukah siswa-siswanya? Nah, ini yang kemudian harus Anda tentukan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya setelah menentukan sasaran, Anda menentukan metode yang paling tepat yang bisa digunakan. Tentu saja metode ini harus mempertimbangkan karakteristik dari sasaran atau subjek yang hendak Anda intervensi. Penentuan metode yang tepat itu juga akan berdampak pada keberhasilan dari intervensi yang Anda lakukan. Tahap selanjutnya adalah menentukan siapa-siapa saja yang terlibat di dalam membantu Anda untuk melakukan intervensi. Misalnya di dalam sebuah intervensi pelatihan Anda membutuhkan instruktur. Apakah perlu instruktur yang terlatih atau misalnya kalau misalnya perlu konseling, Anda perlu konselor ataupun psikolog. Nah, selanjutnya terakhir yang penting juga bagaimana rincian intervensi yang Anda lakukan. Nah, biasanya ini muncul secara teknis di dalam modul intervensi yang Anda buat. Baik teman-teman, saya kira sudah cukup paparan mengenai bagaimana kita mengolah hasil asesmen sampai kemudian merancang sebuah intervensi. Saya harap paparan ini dipahami dan apabila ada yang belum paham, silahkan Anda bertanya pada kolom komentar. Terima kasih.